Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Nurasana Rosa dari program studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan kelas Kendal. Di sini saya dari kelompok 4 dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait sejarah singkat perjalanan bahasa Indonesia. Lalu ada nama-nama anggota dari kelompok 4, yakni Arum Ayu Safira, Davina Fasyatul, Aftita Khalifatun, Alia Farah Maulindi, Regita Syafatul, Aditya Fandi Ramadan, Atifa Dwi, Fatia Nurasana Rosa, Lesel Bekti, Bagus Satrio, Isna Aulia Ramadiani, Anisha Dewi Dara Dinanti, dan Aulia Triakvianti. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan sebuah bahasa Austronesia yang digunakan sebagai lingua franca di Nusantara. Bahasa ini menjadi bahasa perdagangan dan komunikasi antar berbagai kelompok etnis di Nusantara. Prasasti-prasasti seperti Prasasti Talangtuo di Palembang dan Prasasti Karangbrahi di Jambi menjadi bukti keberadaan bahasa Melayu sejak abad ke-7. Peran tokoh-tokoh penting. Sejarah bahasa Indonesia tidak lepas dari peran tokoh-tokoh penting yang berkontribusi dalam pengembangan dan pembakuannya. M. Tabrani mengusulkan penggantian nama bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia pada tahun 1926. Soekarno sebagai proklamator kemerdekaan dan presiden pertama, Soekarno memiliki peran penting dalam mempromosikan penggunaan bahasa Indonesia dalam perintah dan kehidupan berbangsa. Para sastrawan dan budayawan, penulis seperti Khairil Anwar, Pramudia Anantatur, dan banyak lainnya menggunakan bahasa Indonesia dalam karya-karya mereka, sehingga memperkaya khazanah sastra Indonesia dan membantu dalam pembentukan standar bahasa. Lalu yang keempat, ahli bahasa. Tokoh-tokoh linguistik yang terlibat dalam penyusunan kamus dan tata krama baku seperti Purwadarminta dan Slamet Muljana memberikan kontribusi besar dalam pembakuan bahasa Indonesia. Selanjutnya ada Kongres Pemuda 1928, Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Persatuan. Yang pertama, Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda II pada tahun 1928 menetapkan bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa persatuan. Yang kedua, pentingnya bahasa persatuan. Bahasa Indonesia menjadi perekat bangsa, memfasilitasi komunikasi dan persatuan di tengah keragaman budaya. Selanjutnya, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa nasional pada saat Sumpah Pemuda 28 Oktober 1982. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional atas usulan Muhammad Yamin sebagai politikus, sastrawan, dan ahli sejarah. Berikutnya ada kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama, nasional, disandang sejak munculnya gerakan kebangkitan nasional pada awal abad 20, lalu persatuan, disandang sejak 28 Oktober 1928, dikeluarkannya Sumpah Pemuda yang menyatakan menjunjung tinggi bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Lalu negara, disandang sejak dicantumkannya dalam UUD 1945 pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa nasional yang berfungsi sebagai lambang nasional bangsa dan negara. Yang kedua, bahasa persatuan yang berfungsi sebagai satu-satunya bahasa yang menjadi alat komunikasi verbal antar suku atau antar etnis yang tersebar luas dari Sabang sampai Merauke. Yang ketiga, bahasa negara
yang berfungsi sebagai satu-satunya bahasa yang harus digunakan dalam menjalankan administrasi kenegaraan atau kegiatan-kegiatan yang bersifat nasional. Oke, yang selanjutnya masih fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa nasional, yaitu lambang kebanggaan nasional dan lambang identitas nasional. Yang kedua, bahasa persatuan, yaitu alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar sosial, budaya, dan bahasa. Alat perhubungan antar budaya dan daerah. Bahasa negara sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar lembaga di pendidikan, bahasa resmi dalam perhubungan tingkat nasional untuk pembangunan dan pemerintahan, bahasa resmi dalam pembangunan kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama, ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini merupakan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin. Yang kedua, ejaan Sunandi. Ejaan yang menggantikan Van Ophuijsen, dan ejaan ini disebut ejaan Republik. Yang ketiga, ejaan Melindo, merupakan kepanjangan dari Melayu Indonesia, namun batal diresmikan karena faktor perkembangan politik pada tahun berikutnya. Dan yang keempat, ejaan yang disempurnakan atau EYD, ejaan bahasa Indonesia yang hingga kini masih berlaku. Kolonialisasi dan pengaruh bahasa asing. Bahasa Eropa seperti Portugis, Belanda, dan Inggris turut mempengaruhi bahasa Melayu. Pengaruh ini terlihat dalam penambahan kosakata dan penyesuaian dalam struktur bahasa. Pengaruh bahasa asing. Pengaruh Sanskerta. Pengaruh bahasa Sanskerta terlihat pada istilah keagamaan dan filosofi. Pengaruh bahasa Arab. Pengaruh bahasa Arab terlihat dari istilah keagamaan dan perdagangan. Pengaruh bahasa Belanda. Pengaruh bahasa Belanda terlihat pada istilah pemerintah dan ilmu pengetahuan. Terima kasih atas presentasi pada kesempatan kali ini. Saya Bagus Satur Pamungkas izin mengundurkan diri. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.